Baik teman-teman, di sini saya akan membagikan secara singkat bagaimana caranya kita impor melalui aplikasi Alibaba. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa kita install dulu aplikasi alibaba.com dan Google Translate dari Play Store. Google Translate untuk memudahkan kita komunikasi menggunakan bahasa Inggris, karena dalam Alibaba yang paling mudah menggunakan komunikasi paling mudah menggunakan bahasa Inggris. Kita buka dulu aplikasi alibaba.com dan jangan lupa kita daftarkan, kita membuat akun di Alibaba. Setelah itu kita buat pengaturan mulai mata uang, bahasa, dan alamat pengiriman ke Indonesia. Di sini di pengaturan ini kita bisa ubah alamat pengirimannya, mata uangnya, dan bahasa aplikasi. Nah, ini ubahlah ke bahasa Indonesia. Setelah itu kita bisa mencari barang di dalam kategori. Nah, kategori ini kita bisa sesuaikan apa yang akan kita beli dan apa yang kita impor. Nah, di sini banyak kategori mulai pertanian, pakaian, kecantikan, bahan kimia, layanan bisnis, real estate, peralatan elektronik, dan semuanya ada di sini. Ini ada banyak kategorinya. Namun di sini saya ingin menunjukkan, memperhatikan pengalaman saya sendiri. Ya, di sini saya sering mengimport spare part atau spare part mobil atau lampu-lampu mobil. Nah, semisal di sini yang perlu kita perhatikan, kita sebelum melakukan import kita cari tahu apa itu MOQ. MOQ itu minimal order quantity. Nah, di sini mereka memasang iklan atau menjual barang. Di sini ada batas minimal order. Misal ini atas 10 set MOQ, 10 set minimal order. Ada yang 1 set minimal order. Jadi di sini perlu perhatikan itu. Kita nggak bisa sembarang beli seperti di aplikasi Shopee atau Lazada, kita langsung klik beli, bayar, barang datang. Tidak bisa. Di sini kita diutamakan untuk komunikasi dulu sama penjual. Nah, semisal kita contohkan peralatan ini, misalnya kita ingin belanja, kita klik kirim permintaan. Nah, di sini akan muncul template. Saya tertarik dengan produk ini, misalnya kita ingin tanya berapa ongkos kirimnya, apakah Anda mendukung kustomisasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim ke negara saya. Di sini pertanyaan. Setelah itu klik kirim dan tunggulah balasan dari penjual. Nah, saya contohkan ini ada barang saya yang belum saya bayar karena memang peminatnya sedikit ya. Nah, anggap saja ini kita buka histori obrolannya, bagaimana cara komunikasi dengan penjual. Nah, di sini. Nah, ini chat awal saya di tahun 2021 bulan 6 tanggal 24. Nah, di sini ada pertanyaan saya. Saya tertarik dengan produk Anda, 2 warna 30 cm, cm, DRL. Ini lampu DRL mobil ya. Setelah itu kita dapat balasan, apa yang bisa saya bantu. Nah, di sini saya menanyakan harga untuk yang ukuran 60 cm.
Dia menjawab harganya 3,2 US dollar per set kanan kiri. Nah, mereka bertanya berapa banyak yang Anda butuhkan. Nah, setelah itu saya ingin bertanya, jika 60 set 3 dolar per set. Nah, ini saya menanyakan diskon. Apakah saya dapat diskon untuk pembelian 20 set? Nah, di sini mereka memberikan diskon. Jika mengambil 60 set dapat harga 3 dolar per setnya. Nah, berapa biaya pengirimannya? Nah, mereka akan bertanya, akan dikirim kemana? Nah, di sini kita mengirim alamat kita dengan mengklik permintaan logistik. Nah, setelah kita mengirim alamat, mereka bakal memberikan informasi biaya pengiriman seperti ini. Shipping cost atau biaya pengiriman 58 US dollar. Nah, saya menanyakan layanan pengirimannya, yaitu apa door to door, pengiriman pintu ke pintu. Ya, door to door. Dia memakai pengiriman ekspres. Nah, saya tanya, berapa untuk pengiriman UPS atau DHL? Nah, berapa lama? Di sini tertera 5 sampai 7 hari. Nah, saya di sini minta, bisakah kamu membuat invoice untuk 20 set beserta ongkos kirimnya? Nah, ini dia mengirimkan link pembayaran. Nah, ini link pembayaran. Ini belum saya bayar. Jika kita mengklik halaman ini, maka kita diarahkan bagaimana cara pembayaran. Nah, ini mereka bertanya warna apa yang saya butuhkan, tapi belum saya jawab. Saya bertanya, kamu pengiriman menggunakan jasa pengiriman apa? Mereka menjawab FedEx. Nah, apa 20 hari? Nah, di sini hanya 5 sampai 7 hari barang akan datang. Nah, saya di sini bertanya, itu menggunakan Incoterm apa? Jenis Incoterm apa? Incoterm ini sebuah proses pengiriman. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, dia tanya warna apa yang Anda butuhkan. Nah, ini link pembayaran. Jika saya klik ini, maka otomatis terbayar karena akun saya sudah ada link kartu kredit ya. Karena pembayaran ini saya menggunakan kartu kredit. Bisa juga menggunakan transfer bank, tapi biaya adminnya mahal. Atau kita bisa menggunakan PayPal. Nah, di sini dia minta warna. Nah, setelah itu mereka mengirimkan invoice. Tentang pesanan saya. Jadi kita lihat, kita tunggu invoice-nya. Nah, ini invoice-nya. Kita perbesar dulu. Nah, ini nama pengirimnya ada di sini, alamat perusahaannya di sini. Nah, ini penerimanya, alamatnya, terus jumlah yang kita beli dengan harga 3 dolar, total belanjanya 60 dolar, dan biaya ongkos kirimnya 58 dolar. Jadi totalnya 118 dolar. Nah, yang perlu kita perhatikan, setelah kita melihat total jumlah pengiriman ini,
pembelian barang ini yaitu $118. Kita jangan langsung check out atau melakukan pembayaran. Kita bandingkan dulu dengan harga lokal. Nah, misal tadi kita buka kalkulator, $118 dikali harga dolar sekitar 14.000, anggap aja 14.500. Total belanjaan saya sekitar 1.700.000 untuk 20 set lampu alis. Kita bagi 20 set, artinya lampu alis itu seharga 85.000 untuk satu set. Nah, ini kita bandingkan dulu dengan e-commerce lokal seperti Shopee atau apa gitu kan. Nah, kita bandingkan dulu. Jika itu harga itu termasuk sangat murah, maka kita bisa lanjutkan. Karena harga ini kita belum termasuk pajak. Nah, pajak itu kita belanja dengan nominal anggap saja 2 juta, kita bakal kena pajak 20%. Nah, pajak itu kita yang akan tanggung ketika barang itu sampai di Indonesia. Nah, jadi kalau kita belanja dari Alibaba, yang kita utamakan adalah komunikasi dengan penjual. Nah, di sini komunikasinya. Dengan kita klik permintaan, maka akan masuk ke obrolan. Setelah kita mengobrol, kita tanyakan minimal ordernya berapa, kita terus jasa pengiriman ke Indonesianya yang tersedia apa saja, DHL, UPS, FedEx, atau Singapore Post atau apa, itu banyak pengirimannya. Semakin semisal kita pakai jasa pengiriman laut, itu sangat murah, tapi barang lama nyampainya, bisa sampai 1 bulan, tapi aman, gak akan hilang karena selama transaksinya kita melalui aplikasi Alibaba, maka uang dan barang kita dijamin dengan asuransi. Nah, kalau kita menggunakan pengiriman udara itu paling cepat 4 hari, saya pernah 4 hari nyampe, bahkan bisa maksimal 10 hari itu nyampe. Nah, di sini kita bisa lihat harganya. Nah, kayak ini ada minimal order 100 buah, 500 buah gitu kan ya. Ini tergantung dari penjualnya. Kalau penjualnya biasanya menyediakan sampel atau contoh barang, kita bisa membeli satu base. Tapi kalau kita membeli sedikit barang, itu resikonya ongkos pengirimannya mahal. Nah, di sini semisal kita cari barang apa, kita bisa klik langsung ke kategori. Nah, ini kategorinya mulai peralatan elektronik, mulai komponen, mulai kain dan bahan baku tekstil. Ya, kali ini saya menjelaskan yang perlu dihindari proses impor itu apa, yaitu di Indonesia itu ada undang-undang Lartas, yaitu larangan dan terbatas. Larangannya apa? Kita nggak boleh impor barang bekas atau rongsokan, gitu nggak boleh. Terus yang terbatas itu apa? Yaitu berupa baju, tekstil, sepatu yang berbahan-bahan kulit, itu terbatas. Artinya boleh impor, tapi nggak boleh dengan jumlah yang banyak. Kalaupun boleh, itu biasanya pajaknya besar, bisa 2 kali lipat. Artinya semisal kita belanja barang elektronik, pajaknya 20%. Kita kalau belanja baju atau tekstil, itu bisa pajaknya hampir 40%. Itu sangat mahal karena itu terbatas, itu aturan dari Indonesia. Nah, jadi di sini banyak barang-barang kerajinan, souvenir, semisal gitu kan. Nah, ini contohnya. Kayak tas gini harganya cuma 2.900, tapi minimal ordernya 120 buah.
Nah, di sini banyak variatif, harganya bervariatif ya, mulai yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Ini souvenir. Nah, ini cuma harga 20.000 sampai 50.000. Ini harga perkiraan ya, nanti bisa negosiasi dengan penjualnya. Semisal menurut saya mahal, ya udah kita nggak kita berusaha minta diskon misalnya. Kalau kita dapat diskon ya untung, kalau enggak ya kita cari barang lain. Intinya kalau kita menggunakan aplikasi Alibaba, yang kita utamakan adalah komunikasi dengan penjualnya. Yang paling penting kita menanyakan pengirimannya pakai jasa apa, terus prosesnya berapa hari, biayanya berapa, apakah ada yang lebih murah dari pengiriman tersebut. Nah, di situ kita bisa kita bisa komunikasikan dengan penjual. Oke, kali ini saya sampai di sini. Saya rasa sudah cukup. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan tentang impor, silakan tulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.